Perkenalkan, nama saya Windy Melisa Simangunsong, NPM 19010100236. Saya grup PGA 5 Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai jenis-jenis kegiatan usaha perekonomian di bidang perdagangan dan pariwisata. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Ibu minta kepada Hilda untuk membawakan kita dalam doa. Silahkan Hilda. Amin. Ya, terima kasih kepada Hilda. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita masih mengenai jenis kegiatan ekonomi. Jika minggu lalu kita telah membahas jenis kegiatan ekonomi di bidang pertambangan dan perindustrian, maka hari ini kita akan membahas jenis kegiatan ekonomi di bidang pariwisata dan perdagangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Coba di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu arti perdagangan? Siapa yang tahu? Coba jangan takut dalam menyampaikan pendapatnya karena tidak ada pendapat yang salah. Tidak ada yang tahu? Baiklah, perdagangan itu adalah kegiatan jual beli yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bertujuan untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen atau konsumen. Nah, Ibu juga ingin bertanya lagi, siapa yang tahu apa itu produsen dan konsumen? Coba, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen itu adalah orang yang memakai atau menghabiskan barang atau jasa. Nah, kegiatan perdagangan ini terdiri atas dua. Yang pertama, kegiatan perdagangan antar pulau atau antar daerah, dan kegiatan perdagangan antar negara. Yang pertama kita bahas mengenai kegiatan perdagangan antar daerah. Mungkin kegiatan antar daerah ini udah bisa dipahami apa ya? Sekarang Ibu ingin bertanya dulu, apa itu kegiatan antar daerah atau antar pulau? Ya, Hilda coba. Iya, benar sekali, kegiatan dilakukan oleh antar daerah atau antar pulau. Namun lebih tepatnya lagi, kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga di suatu daerah atau pulau dengan penduduk daerah lain atau pulau lain dalam satu batas wilayah tertentu. Nah, tujuan dari perdagangan ini yaitu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan juga untuk memperbesar jangkauan pasar. Selain tujuan, kegiatan ini juga punya manfaat seperti menyediakan alternatif alat pemenuhan kebutuhan manusia, meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta menambah lapangan pekerjaan pada daerah tertentu. Nah, dalam kegiatan perdagangan ini memiliki beberapa faktor pendukung, seperti diantaranya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Misalnya, daerah ini memiliki produk yang ini, sementara daerah yang satu lagi tidak mempunyai produk ini. Maka pergilah pedagang yang ini ke daerah ini untuk menjual produknya, agar daerah ini dapat memiliki produk-produk yang dijual oleh pedagang yang tadi. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Semisal seperti ini, di daerah A menjual barang dengan harga yang lebih murah, sementara daerah itu sendiri menjual harga yang sangat mahal. Maka orang-orang atau penduduk dari daerah ini akan pergi ke daerah atau pulau yang satu ini untuk mendapatkan barang yang mereka mau dengan harga yang sesuai. Nah, kemudian contoh kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau ini seperti apa, Bu? Yang seperti Ibu yang bilang tadi. Misalnya suatu daerah itu pergi ke suatu daerah lain atau pulau lain untuk melakukan kegiatan perdagangan. Dengan mereka berdagang dengan barang-barang misalnya yang berbeda atau harga yang berbeda. Contohnya itu seperti perdagangan antar daerah Pulau Sumatera yang memproduksi kopi
yang kemudian menjualnya ke Pulau Jawa, dan dari Pulau Jawa juga seperti itu mereka memproduksi beras yang kemudian dijual ke Pulau Sumatera. Nah, yang kedua, kegiatan perdagangan antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain dengan kesepakatan bersama. Kegiatan antar negara ini biasanya terdiri atas dua, yaitu ekspor dan impor. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu arti ekspor dan impor? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baiklah, kita lanjutkan ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri yang dimana pelaku ekspor ini sendiri disebut sebagai eksportir. Nah, tujuan orang-orang atau negara mengekspor barang atau jasa ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar serta membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri. Contoh kegiatan ekspor ini seperti apa, Bu? Contohnya itu seperti Indonesia yang menjual produk-produk seperti kelapa sawit ke Cina, Eropa, Bangladesh, atau negara-negara yang lainnya. Nah, yang kedua, kegiatan impor. Kegiatan impor ini adalah kebalikan dari kegiatan ekspor. Jika tadi kegiatan ekspor itu adalah menjual barang, maka kegiatan impor ini adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri yang dimana pelakunya disebut sebagai importir. Nah, tujuan dilakukannya importir ini apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Contohnya yaitu Indonesia yang mengimpor alat-alat elektronik dari Jepang ataupun Cina. Mengapa Indonesia mengimpor alat-alat elektronik dari Cina ataupun Jepang? Agar Indonesia tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu maju. Nah, baiklah, yang bahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Pariwisata itu apa, Bu? Pariwisata itu adalah suatu kegiatan seseorang yang berpergian dari tempat ia tinggal ke suatu tempat objek wisata. Nah, pariwisata itu juga memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu seperti atraksi atau daya tarik. Maksudnya atraksi atau daya tarik ini apa, Bu? Yaitu suatu daya tarik yang timbul dari berbagai keadaan, atau bisa dibilang sebagai untuk menambah tamu agar atau wisatawan dapat bertambah ke tempat itu. Contohnya itu yang dapat ditunjukkan, contohnya keindahan panorama, flora dan fauna, atau objek-objek wisata yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, yang kemudian transportasi. Biasanya tempat-tempat wisata ini diharapkan mempersediakan atau menyediakan tempat selain tempat atau objek-objek wisatanya, tentu harus juga menyediakan transportasi. Kenapa harus ada transportasi? Agar para wisatawan lebih mudah dalam bepergian ke tempat wisata ataupun penginapan. Nah, yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi ini seperti contohnya penginapan, baik yang diperlukan wisatawan atau yang diperlukan masyarakat setempat, seperti contohnya hotel, motel, tempat berkemah, serta tempat-tempat yang disediakan khusus untuk tempat tinggal orang-orang yang ingin menginap bersama keluarganya. Nah, yang berikutnya fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanannya ini contohnya seperti orang yang melayaninya, seperti tour guide, seperti itu. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur ini mungkin lebih mengarah kepada bangunan-bangunannya. Jika bangunan-bangunan atau tempat tinggal seperti penginapan-penginapan itu bagus, maka wisatawan yang datang juga akan lebih baik, sehingga dapat membantu ekonomi dari daerah itu sendiri, sehingga pemerintah juga dapat mengembangkannya lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu
Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa negara dan juga menambah lapangan pekerjaan yang dapat membuat perekonomian daerah itu atau perekonomian negara dapat menjadi lebih baik. Kemudian pariwisata ini juga dapat merangsang pertumbuhan industri pariwisata yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi ini jauh lebih baik dan dapat seperti negara-negara yang lain yang sudah memiliki ekonomi yang bagus. Yang kemudian manfaat dari pariwisata ini adalah kebudayaan Indonesia itu menjadi lebih dikenal di luar negeri. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Namun Ibu harap semuanya mempelajari materi kita hari ini dan memahami apa-apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari agar nantinya dapat berguna bagi kita dan bagi kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.